Ahmad Muzani resmi jabat Ketua MPR 2024-2029. Resmi Sultan Najamuddin terpilih sebagai Ketua DPD RI. Puan Maharani resmi jadi Ketua DPR RI 2024-2029. Pelaku curanmor babak belur dihajar warga, evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ajeng Tiara yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani dilantik bersama 8 wakil Ketua MPR lainnya pada sidang paripurna pada Kamis 3 Oktober 2024. Partai Gerakan Indonesia Raya, Haji Ahmad Muzani. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani dilantik bersama 8 wakil Ketua MPR lainnya pada sidang paripurna Kamis 3 Oktober 2024. Pimpinan MPR lainnya yang dilantik ialah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Golkar, Lestari Murdijat dari Nasdem, Rusdi Kirana dari PKB. Kemudian Hidayat Nurwahid dari PKS, Edi Supratno dari PAN, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari Demokrat, dan Abbas Chandra Muhammad Akbar Supratman dari kelompok DPD. Rapat gabungan kemarin juga telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Pimpinan sementara DPD RI telah menetapkan Sultan Najamuddin dan 3 lainnya sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan terpilih melalui voting oleh para anggota DPD RI. Tadi saya sampaikan ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya, jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Puan Maharani dari PDI Perjuangan kembali resmi menyandang sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani dari PDI Perjuangan kembali resmi menyandang sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara untuk Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 ada 4 orang, yakni Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad. Pemilihan dan penetapan dilakukan setelah pelantikan anggota DPR di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Oktober 2024. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2024 dan memiliki kursi terbanyak mengajukan nama Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI. Lalu yang kedua yakni Golkar yang mengajukan nama Adis Kadir, urutan ketiga Gerindra yang mengajukan nama Sufmi Dasko Ahmad, keempat Nasdem yang mengajukan nama Saan Mustafa, dan kelima PKB mengajukan nama Cucun Ahmad. Nama-nama tersebut yakni untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani berjanji akan membuka lebar ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
Puan juga menyatakan DPR akan terus berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Wakil Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029 Saan Mustafa menyebut bahwa para pimpinan DPR periode 2024-2029 harus konsisten menjaga marwah lembaga legislatif sehingga citra baik yang sudah terbangun di tengah masyarakat bisa dipertahankan. Dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR, menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR dengan semangat kebersamaan seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua. Tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting seperti Ibu Ketua sampaikan. Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru sama untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini. Wakil Ketua DPR RI terpilih Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ada beberapa prioritas untuk dilakukan pemerintah untuk kedepannya, guna melayani masyarakat dan membangun lembaga legislatif menjadi lebih baik. Wakil Ketua DPR RI terpilih, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ada beberapa prioritas untuk dilakukan pemerintah untuk kedepannya, guna melayani masyarakat dan membangun lembaga legislatif menjadi lebih baik. Dirinya mengungkapkan prioritas tersebut yakni melunasi hutang-hutang kepada rakyat terkait program yang belum selesai. Dirinya juga ingin membuat terobosan baru di lembaga legislatif tersebut. Dasko menjelaskan, prioritas tersebut diperlukan semangat dan kerja keras bersama seluruh anggota Dewan dan pimpinan DPR, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pembangunan bangsa dan negara bisa terwujud. Untuk periode ke depan, yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Surya Utama alias Uya Kuya menilai profesi artis lebih dekat dengan rakyat. Baguslah artis, tapi saya juga menyadari pasti banyak orang yang skeptis sama artis untuk jadi DPR karena kan bisa apa sih gitu kan, capable apa enggak gitu kan. Tapi marilah kita beri kesempatan untuk artis-artis ini untuk membuktikan kerjanya dulu ya. Tapi kalau emang terbukti dia tidak bisa kerja, jangan ragu untuk demo gitu kan. Dan kritik aja. Tapi kalau alhamdulillah sih saya sendiri kalau untuk background pendidikan kebetulan saya sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, jadi nggak jauh-jauh dari situ. Justru kemarin saya di dunia entertainment agak sedikit nyasar kali ya. Jadi artis itu menurut saya juga ada kelebihannya juga. Karena artis itu kan dia tuh dekat dengan masyarakat. Sementara kan kita mewakili rakyat. Walaupun juga kan tugas DPR RI ada tugas legislasi, membuat undang-undang, terus juga pengawasan dan anggaran. Tapi juga kan ada diplomasi. Dan juga kan undang-undang itu juga harus ada sosialisasi dan ke masyarakat. Wakil rakyat, penyalur aspirasi masyarakat. Nah, intinya kelebihan artis itu adalah dengan kedekatan dia ke masyarakat, artinya masyarakat itu bisa lebih dekat untuk menyalurkan aspirasinya. Artis itu rata-rata sosial medianya itu kan gede-gede. Dan jadikan sosial media artis-artis yang jadi anggota DPR ini untuk kayak hotline, semacam pengaduan, apapun yang selama ini masyarakat bingung mau ngadu soal ini ke hotline mana, kadang-kadang pemerintah atau instansi-instansi ada yang bikin hotline juga nggak pernah diangkat. Mungkin kalau ke artis, gua rasa lebih bisa responnya lebih cepat gitu ya. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Rohsan Ruslani dan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid mendapat penghargaan dari Kemenpora atas kontribusi dalam kemajuan olahraga nasional. Penghargaan ini diberikan secara simbolik oleh Menpora Dito Aritejo Rabu siang di Jakarta. Ruslan Ruslani dan Yeni Wahid menjadi salah dua di antara 23 insan olahraga yang mendapat penghargaan dari Kemenpora. Penghargaan insan olahraga terbaik ini merupakan agenda tahunan Kemenpora dalam rangka memperingati puncak Hari Olahraga Nasional. Selain Rohsan Ruslani dan Yeni Wahid, penghargaan ini juga diberikan kepada Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, pelatih panjat tebing Hendra Basir serta pelatih balap sepeda Dadang Haris Purnomo. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo menjelaskan,
Para penerima penghargaan ini telah melalui seleksi penilaian oleh tim penilai gabungan yang terdiri diantaranya dari Kementerian, Akademis, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, dan juga pakar-pakar lainnya. Semua proses itu dilakukan secara independen, sehingga Dito berharap penghargaan yang diberikan menjadi penyemangat untuk menularkan pengalaman dan inspirasi kepada para atlet dan masyarakat pada umumnya. Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi ini sendiri merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Ada tim penilaian gabungan dari Kemenpora, akademisi, KONI, KOI, dan juga pakar-pakar lainnya, di mana ini setiap Hari Olahraga Nasional kita berikan penghargaan. Ada kriteria khususnya adalah semua nama itu disortir dan dibahas di tim penilai yang terbentuk tadi saya sampaikan. Jadi ini ada kurasinya, dan itu adalah proses yang sangat independen, dan karena banyak pihak yang terlibat, penilaiannya itu kadang suka alot. Tapi ini yang sudah disepakati, semua tokoh-tokoh yang tadi diberikan penghargaan, saya kira masyarakat juga bisa menilai bagaimana kontribusinya untuk olahraga Indonesia. Total kalau tidak salah ada 27-30. Semua yang atlet, insan olahraga, bahkan dari akademisinya juga, dari media, jadi seluruh ekosistem. Dari Jakarta, Theo Fandi dan kru bertugas melaporkan. Pemain naturalisasi Indonesia Eliano Renders dan Mes Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia. Kepastian ini didapat usai keduanya mengambil sumpah di Brussels, Belgia. Timnas Indonesia resmi kedatangan pemain naturalisasi baru Eliano Renders dan Mes Hilgers. Sudah resmi menyandang warga negara Indonesia setelah keduanya mengucap sumpah di Brussels, Belgia. Keduanya kini tinggal menyelesaikan proses perpindahan konfederasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA. Renders dan Hilgers sendiri diharapkan dapat segera bergabung dengan anak asuh Sintayong yang lainnya, jelang menghadapi Bahrain dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kehadiran Hilgers diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang Indonesia yang sudah diperkuat Jaides dan Rizky Ridho. Sementara Renders yang mampu bermain pada banyak posisi diharapkan menjadi pemain yang mampu memecah kebuntuan bagi timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengumumkan 27 nama pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober ini. Bek veteran Jordi Amat kembali dipanggil, sementara Justin Hapner mengalami cedera. Menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah mengumumkan 27 nama pemain untuk menghadapi dua laga penting menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nama lama seperti Jordi Amat yang baru pulih dari cedera kembali dipanggil untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Kehadirannya Jordi Amat akan makin memperkuat lini belakang Timnas, namun kabar buruk justru datang dari kompatriotnya Justin Hapner. Dia terpaksa tak bisa ikut pada dua laga Timnas akibat cedera yang dideritanya. Selain itu, Timnas akan menyambut dua nama baru, Eliano Renders dan Mes Hilgers. Pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September ini diharapkan bisa memberikan kreativitas serta dinamika baru bagi Timnas Indonesia. Di sektor depan, penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi juga kembali bergabung. Kombinasi antara pengalaman dan wajah baru ini tentu akan membantu Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di kualifikasi nanti. Indonesia dan Thailand berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina setelah tampil impresif di babak kualifikasi. Indonesia menjadi juara grup H, sementara Thailand meraih posisi runner-up terbaik grup. Sebanyak 16 tim nasional berhasil mengamankan tiket untuk melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025, termasuk Indonesia dan Thailand. Kualifikasi resmi berakhir pada Senin 30 September kemarin, dengan Australia, Qatar, dan Yordania menjadi tim terakhir yang memastikan lolos. Dari 45 negara anggota AFC yang berpartisipasi, hanya 16 negara yang berhasil melaju ke putaran final. Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan dengan raihan 7 poin di grup F.
hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand di sisi lain berhasil menjadi runner-up terbaik keempat dengan 6 poin. Hasil ini mengantarkan keduanya melaju ke putaran final Piala Asia U20. Sementara itu, Vietnam yang menduduki posisi runner-up grup A harus menelan kekecewaan karena gagal masuk 5 besar klasemen terbaik. Pada edisi sebelumnya, Indonesia juga berhasil lolos ke Piala Asia U20 2023, meski langkah mereka terhenti di fase grup dengan 4 poin dari 3 laga. Kini, harapan besar kembali menggelora bagi Garuda Muda dan skuad Gajah Perang menunjukkan kemampuan terbaik mereka di pentas Asia. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum dapat memastikan soal susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum dapat memastikan soal susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan langsung oleh Dasko di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 30 September 2024. Lebih lanjut, Dasko menyampaikan ada kemungkinan susunan kabinet akan rampung sebelum Prabowo Gibran dilantik. Dasko juga mengatakan bahwa Prabowo sendiri telah menargetkan komposisi kabinetnya akan dirampungkan pada 15 Oktober 2024 atau 5 hari sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Iya, kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah, ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya. Tetapi tentunya Presiden terpilih punya target, kemungkinan H-5 sudah selesai, demikian. Langsung dari Gedung DPR RI, Galuh Anggara, Kanza Maikaila, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu sebelah kiri, sedangkan Prabowo keluar dari sisi mobil sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024 di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya kompak mengenakan jas, di mana Jokowi mengenakan jas berwarna biru dongker, sementara Prabowo mengenakan jas berwarna hitam. Selanjutnya mereka secara bersama-sama masuk ke dalam gedung kura-kura. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya yang tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.